tahu-tahu bergeser sekian kilo ke Megamendung, kemudian harus ada Habib Rizik di situ. Nah, kemudian lagi-lagi yang kedua, Pak Bima Arya itu mengatakan jelas bahwa yang dipermasalahkan adalah rumah sakit Umi yang tidak kooperatif. Rumah sakit Umi, gitu kan, yang tidak kooperatif. Bahasa Betawinya ujuk-ujuk, muncullah nama Habib Rizik di situ, muncullah nama Habib Hanif di situ. Lagi-lagi hal kedua tadi yang saya katakan, ada invisible hand seperti itu. Nah, yang Jakarta, alhamdulillahnya Kasatpol PP-nya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kabar duka yang mendalam atas wafatnya 53 para pahlawan terbaik di Indonesia, wabil khusus di bidang kapal selam, ya, kami segenap tim Mimbar Tub berduka, ya, dan semoga mereka senantiasa terus berlayar menjaga perairan Indonesia dari ancaman asing dan asing yang senantiasa mencuri hasil laut dan juga mencuri mata, ya, terkait dengan keamanan Indonesia. Tapi kita tidak boleh lupa teman-teman semua, di sisi lain sidang kasus, ya, Imam Besar Habib Rizik Syihab terus berjalan. Ya, tak tanggung-tanggung pada beberapa pekan terakhir sangat sengit dan seru. Bahkan kemarin ada tukang tenda dipanggil, kata Habib, ini mau bayar utang atau apa ya? Tagih utang. Candanya begitu teman-teman. Kemudian hari ini juga beberapa hal terkait juga dipanggil. Tapi sebelumnya ada komen yang menarik dari Bang Aziz Yanwar di media massa tentang komen, betulkah orang-orang dari luar negeri itu wajib isolasi mandiri 14 hari? Karena ada dari anggota tamu VIP negara, ya, yang ikut KTT ASEAN, itu berapa hari ya kira-kira isolasinya? Ya, kita tanggepin itu dulu sebelum kita bongkar dulu kasus itu. Itu seperti apa, Bang? ya tadi sebenarnya persidangan tadi kita sempat mendengar gitu kan bahwa ada beberapa pihak terutama terkait dengan Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan setempat yang mengatakan mengenai ketentuan peraturan isolasi mandiri, baik WNI atau WNA yang dari luar negeri ke Indonesia. Seperti itu, ada aturannya, segala macam lah. Nah, menariknya bahwa di tengah penegakan hukum yang dimaksud, kita mempertanyakan juga apakah para tamu-tamu negara yang tempo hari menghadiri sidang KTT ya ASEAN itu juga melakukan hal yang sama sebagaimana ketentuan dimaksud atau seperti apa. Itu saja sih sebenarnya, karena kan ada equality before the law. Kalau memang ada penjelasannya ya monggo, seperti itu sih sebenarnya. Ada tanda bintang ya, syarat dan ketentuan berlaku, biasa begitu ya teman-teman semuanya. Nah, sidang hari ini kan menghadirkan Dinkes ya. Dinkes tadi menyatakan bahwasanya ada peningkatan setelah kasus pernikahan Putri Habib Rizik Syihab dalam kasus COVID-19 dari 33 sebelumnya naik jadi 83. Nah, itu bisa dirinci nggak? Apa betul-betul peningkatan itu karena ngumpul di kasusnya Habib Rizik, ya, kerumunan yang disangkakan kepada Habib Rizik dan 6 terdakwa lainnya, atau justru ini 83 ini bisa ditelisik ternyata dari aktivitas lain di luar kerumunan yang dibuat oleh Habib Rizik? Ya, jadi tadi untuk kasus kerumunan Petamburan itu ada 2 saksi. Sedianya ada 4 saksi, tapi yang datang cuma 2. Nah, satu Kadinkes DKI, kemudian satu lagi KUA, dulu KUA Tanah Abang. Petamburan, terus kemudian dimutasi setelah kasus Petamburan ini gitu kan. Nah,
Kadinkes tadi menariknya mengatakan bahwa ada peningkatan. Nah, tapi sesuai BAP dan tadi konsisten juga ketika di persidangan beliau mengatakan bahwa saya ingat betul di BAP nomor 14 gitu tadi. Beliau mengatakan bahwa peningkatan dimaksud itu keseluruhan. Keseluruhan di kecamatan atau kelurahan gitu. Tadi saya agak lupa di daerah tersebut. Di Petamburan. Iya. Ya, kalau di berita. Kemudian yang kedua catatannya adalah mereka tidak bisa memastikan apakah itu yang hadir di situ atau seperti apa. Karena ini datanya tidak detail mereka yang hadir. Itu. Yang kedua yang sangat menarik adalah masa inkubasi. Selanjutnya yang ketiga. Masa inkubasi virus itu sesuai dengan beberapa keterangan dari pihak Dinkes, baik Bogor, Kabupaten Bogor maupun Jakarta yang sebelum-sebelumnya diperiksa, itu mengatakan masa inkubasi virus itu kurang lebih 14 hari. Artinya kalau mau dilihat, itu sebenarnya efektifnya adalah di atas tanggal 28 November 2020, kalau mau efektif. Tapi kalau maunya memang tendensius, ya terserah, mau cari aja yang bagus-bagus saja, yang tinggi-tinggi aja kalau mau tendensius kan. Gitu. Kita hanya berkaca kepada fakta-fakta ilmiah kan, seperti itu. Tadi Ibu Kadinkes mengatakan demikian kan terkait masalah kenaikan ini maksud. Tapi kalau misalnya inkubasi tadi beliau tidak jelaskan sebelum-sebelumnya maksud saya. Seperti itu sih. Ya. Kemudian ini kalau kaitan misalnya beberapa waktu yang lalu itu diundang juga tukang tenda itu. Ya. Nah, itu kok bisa sih tukang tenda diundang loh? Saya juga bingung ya. Tukang tenda diundang sampai Habib Rizik bilang jangan-jangan nih kurang kita bayarnya nih atau mau nagih utang nih gitu kan. Seperti itu. Jadi ya ala kulihal kita kurang paham apa maksudnya dan kita juga tidak begitu explore ya kemarin terkait tukang tenda itu karena memang ya tidak terlalu signifikan dalam pandangan kami ya, seperti itu sih. Sama yang cukup menarik lagi adalah tentang ketika sempat ya terkait dengan sidang Habib Rizik ini ya. Tadi kan ada kabarnya ada wakil gubernur ya, Riza Patria yang harusnya jadi saksi. Ya. Ada sebenarnya tokoh-tokoh publik yang terkemuka yang jadi saksi Habib Rizik. Kenapa beberapa di antara mereka belum juga dipanggil atau datang menjadi saksi gitu? Jadi gini, saya perlu jelaskan bahwa dalam kasus kerumunan Petamburan, saksinya itu kurang lebih ada 48. 48, satu yang kasus ya? Yang sudah datang itu dalam persidangan kurang lebih 20 lebih lah. Itu artinya masih ada separuh yang memang belum dihadirkan. Kemudian kasus kerumunan Megamendung itu 28. Yang hadir itu sepengetahuan kami juga baru sekitar separuhnya, sekitar 10 something lah. Kemudian kasus Rumah Sakit Umi penghalang-halangan swab itu ada 38 kurang lebih. Juga masih baru mungkin 10 lebih lah, 15-an lah yang baru didatangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari keseluruhan pelapor yang belum datang belum dihadirkan adalah yang kasus kerumunan Petamburan. Saksi dari pelapor dari pihak kepolisian kalau saya tidak salah. Yeah. Kemudian beberapa nama penting atau nama tokoh yang memang dianggap oleh publik atau media penting itu antara lain Pak Riza Patria dan juga Pak Ridwan Kamil ya. Itu ada di list memang, di list saksi itu sepengetahuan saya kalau saya tidak salah itu ada. Dan berkaca kepada list itu saja sebenarnya bisa dihadirkan karena memang mereka kan saksi kan. Nah, akan tetapi tadi saya dapat informasi dari pihak JPU bahwa untuk kasus kerumunan Petamburan menyisakan 2 lagi yang memang akan sedianya dihadirkan. Berarti kan masih banyak yang sebenarnya tidak dihadirkan kan, seperti itu. Sisanya nanti akan ada saksi ahli. Untuk kasus kerumunan Megamendung belum dapat dipastikan, mungkin sekitar masih di atas 5 ya, selain saksi ahli. Kemudian kasus swab Rumah Sakit Umi masih juga lumayan banyak
belum ada kepastian. Yang informasi yang sedikit mendetail itu hanya yang kasus kerumunan Tamburan tadi. Seperti itu. Apa betul dalam kasus pernikahannya Putri Habib Rizik ya, itu kata camatnya itu mengatakan bahwasanya tidak perlu izin kalau acara internal. Gitu. Emang begitu ya? Emang Kerumunan mana? ada Pernikahan. ya, kan camat pernah jadi saksi ya beberapa hari yang lalu. Camat Ya. Endi itu mengatakan bahwasanya dia beralasan kenapa diperbolehkan karena tidak ada keharusan suatu acara pernikahan untuk minta surat izin ke Ya. kecamatan karena Ya. terkait dengan acara internal. Itu Informasinya begitu. Gitu. Informasinya bahwa tidak setiap acara itu ada izinnya. Kita lihat ketentuan undang-undangannya. Seperti kasus yang Megamendung juga. Itu kan acara internal pondok pesantren. Ya, itu juga sebenarnya tidak membutuhkan izin karena di dalam kan. Ya. Tadi dari 5 saksi tadi agak sempat selisih paham mengenai hal tersebut, antara lain karena Babin Kamtibmas setempat tadi mengatakan perlu ada izin. Setelah dieksplor lebih lanjut oleh hakim dan oleh kami, akhirnya sepakat bahwa sepanjang tidak mengundang dari luar itu tidak memerlukan izin. Seperti itu. Ya, seperti itulah tadi dinamikanya. Babi Kamtibnas, tapi apa nggak ada komunikasi dengan camat ya sebenarnya? Yang apa? Babin Kamtibnas. Ya tadi saya juga katakan bahasa saya tadi baper. Karena beliau mengatakan seakan-akan pondok pesantrennya tertutup. Karena beliau pernah sekali mau hadir, tapi tidak diizinkan. Saya tidak tahu alasannya apa waktu itu. Tapi setelah diberi info oleh Habib Rizik bahwa pondok itu sering mengadakan pengajian terbuka untuk umum dan itu semua bisa hadir, bahkan Polres pun pernah hadir, pihak Polres. Nah, Pak Saksi tadi mengatakan tidak hadir karena memang pernah ada penolakan seperti itu. Ya. Ya, ini kan akan berlanjut terus ya, terkait dengan sidang-sidang yang ditimpakan kepada Habib Rizik Syihab dan 6 terdakwa lainnya, termasuk juga kasus rumah sakit Umi juga, yang agak sedikit akhirnya menurut saya ketika melihat dari persidangan yang berlangsung, ternyata Habib Rizik itu secara personal itu tidak bisa disalahkan karena yang punya hak jawab, hak mewakili ada rumah sakit Umi ya, beberapa kasus. Jadi gini, ada 2 hal menarik ya terkait kasus kerumunan Megamendung dulu nih. Yang pertama adalah bahwa pelapor Agus Ridallah selaku Kasatpol PP sekaligus Satgas Covid Penegakan Hukum, kalau saya tidak salah ya, itu mengatakan yang dilaporkan oleh dia adalah kerumunan ya di Gadok. Kemarin waktu saksi menjelaskan. Kemudian bukti-bukti foto dilampirkan, gitu. Terlapornya tidak ada, bukan Habib Rizik. Tapi kenapa harus? Itulah saya bilang ada invisible hand yang membuat simsalabim abrakadabra. Ini harus ada terlapor pokoknya. Kasusnya itu tahu-tahu bergeser sekian kilo ke Megamendung, kemudian harus ada Habib Rizik di situ. Nah, kemudian lagi-lagi yang kedua, Pak Bima Arya itu mengatakan jelas bahwa yang dipermasalahkan adalah rumah sakit Umi yang tidak kooperatif. Rumah sakit Umi, gitu kan, yang tidak kooperatif. Bahasa Betawinya ujuk-ujuk, muncullah nama Habib Rizik di situ. Muncullah nama Habib Hanif di situ. Lagi-lagi hal kedua tadi yang saya katakan ada invisible hand seperti itu. Nah, yang Jakarta, alhamdulillahnya Kasatpol PP-nya Pak Arifin kemarin tidak ikut melaporkan. Yang melaporkan akhirnya anggota kepolisian. Dan dari pihak pengacara minta agar saksi di kasus Petamburan ini, saksi pelapor dihadirkan. Ya, dari Pak Sugito mengatakan demikian ketika persidangan kepada jaksa kalau saya nggak salah, dan juga di media mengatakan karena kabarnya saksi ini, saksi utama ini punya 2 alat. Ya harus kan mau melaporkan itu harus ada 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan, kemudian harus ada argumen yang kuat, tanda bukti lapor dan semacamnya kan. Terlapornya siapa itu harus jelas seperti itu. Kita mau menggali
apakah ini sama dengan yang dua tadi atau seperti apa? Kalau berbeda, ya mari kita sama-sama saksikan dan buktikan nanti. Kalau seandainya Habib Rizik dikenai sanksi, dikenai hukuman, bagaimana dengan 50 juta yang sudah terlanjur dibayar? Karena di dalam aturan hukum itu tidak boleh seseorang dikenai hukum kembali gitu. Bukan. Jadi gini, saya menjelaskan terminologinya itu bukan dikenakan hukum kembali. Apa? Akan tetapi seseorang tidak dapat dipidana 2 kali. Maksudnya bukan nebis in idem ya. Kalau nebis in idem itu kan sudah dihukum lagi. Seperti itu. Ini sudah ada pemidanaan di situ. Bentuknya denda. Sebagai contoh, ya, saya di jalan ditilang karena tidak bawa SIM ketika mengendarai mobil. Misalnya. Kemudian setelah saya ditilang, saya bayar denda, itu kan bentuk pemidanaan ringan, piring kan, saya dipidana gitu kan, karena tidak membawa SIM. Itu kan pelanggaran. Nah, kemudian saya juga dihukum, itu kan saya dihukum 2 kali berarti kan? Oh iya betul. Dihukum 2 kali gitu kan. Selain ini juga saya mendapatkan hukum yang ini juga gitu. Padahal kan dalam pemidanaan tidak seperti itu. Ketika seseorang sudah disanksi, ditilang, ya sudah gitu kan. Tidak dapat semerta-merta dia dikenakan pidana lainnya. Kecuali memang dia tidak ditilang tadi kan. Dan sebenarnya prokes ini kan permasalahan domainnya dari pemerintah daerah. Artinya pemidananya tadi sanksi denda gitu kan. Harusnya denda biasanya gitu kan. begitu. Semuanya seperti itu gitu kan. Pemidananya denda gitu kan. Atau bisa kita lihat lagi bahwa terkait dengan Habib Rizik ini kompetensi beliau itu sama sekali tidak ada di situ. Sekarang di kasus Petamburan beliau tidak pernah mengundang untuk atau menghasut untuk melanggar prokes. Beliau hanya mengundang untuk orang datang ke maulid. Maulid itu kan salah satu ritual agama Islam. Mirip-mirip lah dengan kewajiban sholat misalnya kan. Orang mengundang gitu kan. Nah, problemnya kan dalam undangan tersebut kita harus taat prokes. Itu saja kan. Nah, begitu juga tadi undangan sholat. Ada hayal sholat. Mari kita datang ke masjid untuk sholat. Di masjid jaga prokes, nggak masalah kan? Gitu. Kemudian terkait masalah kerumunan Mega Mendung juga itu acara internal. Beliau tidak pernah mengundang. Masalah kerumunan di Gadok, siapa yang mengundang di situ? Tidak ada yang mengundang, kan begitu kan? Kemudian juga masalah penghalangan swab rumah sakit Umi, beliau mengatakan pada saat itu beliau sehat. Karena PCR belum keluar. PCR keluar hari Senin, beliau dilaporkan hari Sabtu. Beliau bikin videonya hari Jumat, pengakuan bahwa beliau sehat. Kemudian Sabtu dilaporkan karena bohong. Kecuali beliau buat videonya hari Selasa. Ketika PCR sudah keluar, beliau mengatakan itu bolehlah, seaneh-anehnya kita diterimalah gitu kan. Meskipun itu lemah karena pembuat onar apakah onar, seperti itu kan. Ini setelah beliau buat video, dilaporkan, keluar swab PCR. Nah, itu baru dinyatakan beliau positif. Setelah itu beliau tidak pernah mengaku sehat. Seperti itu. Kemudian menghalang-halangi, tidak ada yang menghalang-halangi. Karena menurut informasi, hasil PCR dari RSCM real time dilaporkan ke pihak dinas terkait. Gitu kan. Artinya tidak ada penghalangan, tidak ada bohong. Seperti itu kan. Makanya fakta-fakta ini sudah kita ungkap di persidangan, tinggal nanti kita lihat atas nama keadilan. Semoga majelis hakim objektif dalam menilai sehingga membebaskan Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan dari segala tuntutan pidana dan juga merehabilitasi nama-nama beliau. Seperti itu. Pagi ini bulan Ramadan teman-teman semuanya. Kalau bulan Ramadan itu kalau berbuat adil dia akan dapat pahala berlimpah. Kalau berbohong ya, tentu akan dapat ganjaran yang setimpal teman-teman semuanya gitu ya. Ini bukan ancaman teman-teman, tapi memang pada faktanya memang demikian. Karena di bulan Ramadan ya semua orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan ya, mengurangi pahala dosa dan segala macam. Ya, amin. Habib juga bagaimana pandangan Habib tentang
mungkin berkomunikasi juga, sempat menginformasikan tentang situasi kekinian terkait dengan misalnya tenggelamnya kapal selam ya. Habib tahu tentang peristiwa itu? Saya belum sempat membahas. Nanti ketika sudah ada informasi saya infokan. Ya, karena tentu umat menunggu ya. Ya, kita maksudnya belum berkomunikasi untuk membahas itu. Kalau membahas yang lainnya ya. Tapi apa yang sebenarnya ada pesan-pesan yang lain nggak yang disiapkan oleh Habib Rizik kepada umat ya? Yang sebenarnya umat nanti nih, apa nih pesan di bulan Ramadan nih dari Habib Rizik gitu? Iya, sebenarnya tetap 2 kali beliau menyampaikan pesan kemarin di persidangan kepada tamu-tamu yang hadir juga. Tetap lanjutkan revolusi akhlak dengan cara-cara berakhlak. Tetap bantu ya seluruh permasalahan atau bencana yang hadir di masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras ataupun asal usul dari korban. Bantu maksimal melalui front persaudaraan Islam, bahu-membahu umat Islam dan masyarakat pada umumnya untuk membantu korban bencana semaksimal mungkin. Itu pesan beliau terkait dengan kondisi keumatan dan sehubungan dengan banyaknya bencana, tanah longsor dan sebagainya yang memang melanda Republik ini, seperti itu. Jadi tetap harus fokus kepada revolusi akhlak ya? Ya, revolusi akhlak dengan cara berakhlak, membantu bidang kemanusiaan untuk korban-korban bencana alam tanpa memandang asal usul dari korban bencana itu. Oke, makasih Bang Aziz. Siap. Kita malam ini banyak sekali insight-insight ya yang kita dapatkan, teman-teman semua ya, sesuai dengan apa yang saya pakai di baju ya. Jangan mudik ya, tapi boleh piknik teman-teman ya. Yang sudah ada di kampung halaman silakan piknik di kampung halamannya ya. Saya nggak minta teman-teman mudik loh ya, piknik boleh ya gitu. Mau ziarah ke makam orang tua di kampung halaman juga boleh, tapi jangan mudik ya. Karena mudik itu bisa mengundang dan menambah jumlah penderita COVID-19 ya. Tapi kalau piknik ya sesuai dengan anjuran Menteri Pariwisata, ayo kita piknik ya. Dan kita sebagai seorang muslim tentu ziarahlah ke makam-makam orang-orang tua kita, terlebih dimanapun berada, termasuk di kampung halaman kita. Kapan waktunya? Silakan agendakan. Saya tidak menyuruh untuk mudik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.